Oke, kembali lagi bersama saya Irfan Ilmi, seorang ilmuwan muda yang apalah dan apakah begitu ya. Setelah kemarin para penonton setia YouTube saya mendengarkan cerita dari nona-nona cantik terkait dengan dongeng-dongeng dari monyet, dari cabe, dari gajah, dan dari tumbuhan-tumbuhan yang semesta ini secara sederhananya memberikan semuanya pada kita, termasuk inspirasi-inspirasi untuk mengembangkan nalar kreativitas kita sebagai orang dewasa dan juga kreasi-kreasi untuk mengembangkan pertumbuhan pikiran bagi anak usia dini. Dan masih dalam dunia cerita, hari ini saya sudah sedang bersama salah seorang mbak-mbak yang cantik. Kalau mbak-mbak tentunya wong Jawa ya. Jarene Mbak Iki dari Blitar, Jawa Tengah. Tetapi sebelum Blitar itu Jawa Timur ya? Oke, Kaget ya. ternyata dari Jawa Timur dekat makamnya Bung Karno begitu. Tetapi sebelum saya akan berbincang lebih banyak dengan Mbak Dwi ini, saya akan membacakan sebuah puisi terlebih dahulu sebagai Wih, pemantik semangat untuk para penonton setia YouTube saya. Seperti ini puisinya. Mencintaimu adalah khilaf yang mengasyikkan, seperti ilmuwan yang bermain-main dengan gravitasi. Seperti seorang pencipta yang mengutak-ngatik laptop agar tercipta peradaban. Semuanya sama, ya, sama-sama membuat terlena. Mungkin aku sedang tak waras, karena menurut ilmu ekonomi kerakyatan, menitipkan barang dagangan harus pada pedagang yang tepat dan amanah. Dan kini aku menyadari bahwa sangatlah gila karena nekat menitipkan cintaku padamu. Kira-kira seperti itu puisinya ya. Karena memang acap kali cinta itu membuat kita gila begitu, dan ini part of dari ideologi cinta puisinya Irfan Ilmi. Asik. Dan selamat sore Mbak Dwi ya. selamat sore Pak Irfan. Selamat sore, saya bisa melihat Mbak Dwi ini dengan sangat gembira sekali di layar yang berbeda. Kenapa Pak? Sekaligus saya mau mengonfirmasi Mbak, bahwa dunia cerita ini juga terinspirasi dari salah satu gagasannya Mbak Dwi tentang negeri bahagia, gitu ya. Jadi negeri bahagia itu yang di dalamnya riset dan juga terkait bagaimana kita memanjakan diri bersama-sama dengan generasi-generasi muda seperti itu. Jadi kayaknya asik nih kalau saya bikin konten YouTube dengan judul dunia cerita. Dan di episode pertama ini juga saya langsung meminta izin ya ke Mbak Dwi untuk bukan mengcopy paste idenya begitu, tapi mengambil saripati idenya. Mbak diizinin nggak Mbak? Boleh ya? Ya, Oke, apa terima sih yang kasih. nggak boleh? Asik. Yang nggak boleh itu adalah minum kopi sambil ngepodcast. Mbak, boleh dong ada pertanyaan nih Mbak dari Riko, alumni kelas multikultural angkatan pertama yang berasal dari Aceh, begitu. Senang tuh Terkait saya. dengan bagaimana pengalamannya Mbak Dwi mengembangkan konsep, gagasan, dan menjalankan itu semua terkait dengan negeri bahagia, begitu. Tetapi sebelum menjawab itu, boleh dong perkenalkan diri dulu, namanya siapa, terus aktivitas sekarang apa? Oke Pak Irfan, dan teman-teman semuanya yang ada di YouTube channelnya Pak Irfan Ilmi. Saya Dwi Rahma Hidayati, eh, gunung, jadi kesukaannya gunung. Kesukaannya gunung. Lalu sekarang kegiatannya mengerjakan tugas akhir, tesis. Ini juga berkaitan dengan pengembangan buku cerita untuk anak usia dini, khususnya 5 sampai 6 tahun, tapi fokusnya ke ekoliterasi, jadi literasi tentang ekologi, tentang lingkungan sejak dini. Oke, oke.
Asik tuh terkait dengan ekoliterasi, Mbak. Dulu saya pernah mengembangkan cerita fabel gitu ya. Pernah juga membuat cerpen terkait ini, judulnya itu Semut Merah, tentang keresahan warga Kabupaten Pangandaran karena alamnya dikeruk habis begitu ya. Dan juga banyak hal lah. Itu cerita fabel yang pokoknya menceritakan tentang kisahnya semut dan mawar merah. Jadi kalau bahasa sastranya itu duri hari ini, nah indah esok hari. Begitu. Jadi bagaimana Mbak terkait dengan negeri bahagia miliknya Mbak Dwi itu? Apakah sudah tumbuh bunga-bunga di sana? Ide itu dulu bermula sebenarnya dari keresahan diri sih, kayak sebenarnya tujuan manusia hidup di dunia itu apa sih gitu kan. Oh ya, setiap orang ingin bahagia gitu di dunia bahkan di akhirat gitu. Terus gimana lewat pendidikan, lewat sebuah program itu bisa mewujudkan itu gitu, bisa menumbuhkan kebahagiaan. Terus akhirnya gimana ya, akhirnya ya itu kepengen bikin gimana bikin caranya negeri negeri ini tuh bahagia. bahagia gitu. Nah, programnya tumbuhkan kebiasaan anak bahagia itu ada 7 kebiasaan sih. Pertama misalnya menerima diri apa adanya, sebagaimana adanya, be who you are gitu, the way I am gitu. Jadi pokoknya ya gimana kamu, jadilah dirimu sendiri gitu misalnya. Terus lebih banyak mendengarkan daripada minta didengarkan gitu, hal-hal kayak gitu, tapi dibiasakan sejak dini. Harapannya ketika dewasa bisa ke bawah, bisa jadi kebiasaan sehingga lebih mudah untuk merasa bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Itu dan harapannya tersebar gitu biar akhirnya meluas dan itu harapannya bisa jadi senegeri gitu. Tapi lagi ini sih, lagi ya jatuh bangun adalah gitu. Jatuh bangun akhirnya mandek juga ngalamin gitu. Karena yang menggerakkan lagi nggak bahagia gitu. Lagi dikejar deadlock ya. Tetapi Mbak Dwi ini kan latar belakang S1-nya kan administrasi pendidikan yang setiap hari berkutat dengan angka dan huruf serta manajerial sistem kan seperti itu. Kenapa lebih tertarik untuk membuat negeri bahagia dalam artian lebih menyukai anak-anak sebagai dari output pemikiran Mbak Dwi itu sendiri? Oke, dulu waktu kuliah di jurusan administrasi pendidikan itu, manajemen pendidikan, itu kan ada banyak mata kuliah dan dari semua mata kuliah itu ternyata saya lebih merasa nyaman, lebih merasa bahagia dan merasa lebih kayaknya passionku di situ deh. Itu di mata kuliah tentang belajar dan pembelajaran, yaitu praktik ngajar gitu. Terus aku akhirnya kan ngajar ke anak-anak jenjang SD, terus sempat ke TK gitu. Jadi kayaknya kok lebih enjoy di situ. Terus ternyata kok aku nggak terlalu suka dengan mengasih data gitu. Terus akhirnya udah akhirnya mengembangkan program yang untuk ke anak-anak. Jadi karena passion ya, kayaknya anak-anak itu tidak memiliki beban begitu dalam hidupnya. Dan jangan sampai orang tua pertama menjadikan anak itu sebagai beban bagi dirinya, atau jangan sampai orang tua itu menitipkan beban dirinya kepada anak-anak. Itu kan yang banyak kan terjadi kan seperti itu. Lantas juga ini banyak pertanyaan Mbak dari mahasiswa-mahasiswa saya, lebih tepatnya mahasiswi sih, karena satu kelas perempuan semua. PAUD ya? Ya, PG PAUD, pendidikan lebih tepatnya PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Pertanyaan yang pertama Mbak, bagaimana agar dongeng kita ini disukai oleh anak-anak? Nah, ini penting ini. Karena kita ngedongeng nih di dalam kelas terus anak-anaknya tidur semua. Gimana, Mbak? Sebenarnya kita lihat dulu juga anak-anaknya ini usia berapa. Jadi kita
yang penting itu mengenali audiens juga. Hmm. Audiensnya mau anak usia dini atau anak usia sekolah dasar, SMP, SMA, itu nanti akan berbeda. Jadi kita persiapannya pun akan berbeda. Terus yang penting itu kita menyiapkan ceritanya. Nah, ceritanya ini bisa diawali dari cerita yang kita sukai. Kalau kita suka kan biasanya kita nyaman membawakan itu. Nah, kalau kita nyaman membawakan itu dan menyenangkan, audiens pasti juga ikut nyaman dan merasa senang gitu. Klasifikasi anak itu kan dari mulai usia 0 tahun tuh ya, atau kita taruh aja di angka 2 tahun sampai dengan 6 tahun supaya dia usia 7 tahunnya masuk SD. Kalau PAUD kan konsentrasinya kan di situ tuh. Menurut Mbak Dwi, menghadapi anak usia 2 sampai 4, 4 sampai 6 itu terkait dengan penanaman nilai-nilai karakter dalam dongeng itu penting nggak sih kalau seumpamanya kita menceritakan tentang kisah-kisah heroik gitu atau kisah-kisah apa membangun spirit motivasi kayak gitu loh. Ya, ngaruh banget Pak Irfan. Bahkan ini kok sebenarnya malah dari ada di dalam kandungan pun itu mendongeng sudah bisa dilakukan. Anak itu sudah bisa diajak interaksi. Kan suara yang paling ingin didengar oleh anak itu kan suara orang tuanya. Jadi dari dalam kandungan pun bisa bahkan diceritakan cerita-cerita heroik itu. Meskipun kayak kita ngomong sendiri, tapi itu loh akan masuk, itu akan terekam ke otaknya anak. Terus kalau memang mau mulai usia 2 tahun ke atas itu juga bisa banget, mungkin bisa lewat buku cerita juga sambil mengenalkan, membiasakan membaca buku gitu, itu bisa. Dan kalau kemarin kan aku baru ikut storytelling tuh, workshop tentang pemikirannya Bung Karno. Dan dari situ aku baru tahu juga dengan membaca bukunya Pak Karno, tentang itu judulnya Penyambung Lidah Rakyat. Itu di situ ternyata aku nemu bahwa Pak Karno itu sejak kecil oleh ibunya itu diceritakan cerita-cerita tentang kebangsaan dan kepahlawanan. Makanya beliau sejak kecil itu udah ada tuh rasa kebangsaan dan kepahlawanannya, keheroikannya gitu. Karena selain itu juga kalau dari ayahnya sering menceritakannya tentang Mahabharata. Jadi zaman dulu kan, jadi itu. Terus kenapa namanya Soekarno itu kan juga diambil dari tokoh Mahabharata, karena artinya pahlawan yang besar gitu. Jadi makanya Pak Karno juga jadi tertanam dalam dirinya, dia itu nanti kalau besar akan jadi pemimpin yang besar. Itu Pak Irwan. Saya pernah ikut ini juga di workshop nih di dulu waktu itu di JX Internasional ya, Jatim Expo-nya Surabaya itu, yang isinya juga seorang psikolog. Dia bilang gini, kalau bangunin anak itu jangan bangun, jangan kayak gitu. Tapi orang tua harus tahu tuh anak cita-citanya apa. Umpamanya jadi pilot nih, wahai pilotku, segeralah bangun dan terbangkanlah pesawatmu. Gitu. Ya benar. Pokoknya cita-citanya apa? Itu yang digunakan untuk membangunkan anak gitu ya. Atau kalau jadi polisi, nah segera bangun, itu motor nggak pakai spion, segera tilang. Kejar-kejar. Nah itu kan apa namanya sisi lain untuk kita sebagai orang tua seling ngeluh, kok anak kita begini, kok anak kita begitu. Tapi kita sebagai orang tua tidak pernah belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, ya nggak sih? Mungkin lebih tepatnya menjadi dengan metode smart parenting gitu, atau apalah begitu. Saya kurang paham itu. Iya, saya juga kurang paham nih Pak Irfan, belum jadi orang tua, takut saya ngomong parenting. Oke Mbak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya agar kita percaya diri dalam mendongeng? Gitu. Berat ini. Berat ya. Sebenarnya setiap orang punya insecurity, misalnya rasa nggak percaya diri ketika akan
entah berbicara di depan umum atau mendongeng sekalipun. Saya sendiri juga mengalami itu gitu. Kadang kalau mau dongeng itu masih kayak aduh bolak-balik kamar mandi, terus deg-degan, terus sesak nafas gitu, gemetar itu, tapi itu wajar karena kita akan melakukan hal yang penting, kita akan melakukan hal yang berharga sehingga kita kan pengennya mempersembahkan yang terbaik tuh, kita takut nanti ada yang salah atau gimana kan. Nah tapi kalau kita hanya nggak maju karena rasa itu, nanti kita nggak bergerak, kita nggak berlatih untuk mendongeng gitu misalnya. Jadi ya udah tabrak aja lawan gitu. Jadi tipsnya kalau misalnya pas mengalami gorgi itu nggak pertama kita tenangkan diri, terus kita tarik nafas, terus dikeluarkan pelan-pelan. Pokoknya melatih pernafasan itu, terus minum air hangat itu biar menyiapkan kerongkongan ini yang akan bercerita. Terus berdoa, pasti berdoa kepada Allah, kepada Tuhan agar dilancarkan prosesnya. Terus yakin aja kita kan mau berbuat baik, kita mau bercerita, menumbuhkan nilai kebaikan, terus mau menghibur orang banyak, itu kan ibadah itu ya, itu akan menjadi kekuatan yang lebih besar dari ketakutan kita, dari rasa nggak percaya diri kita. Semakin banyak latihan nanti semakin pede. Nah, sebenarnya kan kalau dalam show ya Mbak ya, dalam sebuah pertunjukan, di luar tadi yang Mbak ceritakan itu kan latihan menjadi kata kunci yang harus kita lakukan setiap saat, kan begitu. Nah, betul. Apa aja sih yang harus dipersiapkan begitu ya ketika kita akan mendongeng? Nah, ini yang acap kali kita udah tahu nih dongengnya ini. Terus ya kalau dongengin anak sendiri begitu kan, atau anak tetangga sambil makan siang itu oke begitu loh. Tapi kalau ngedongengnya di dalam kelas dihadapkan dengan anak-anak usia dini yang ada yang dia kejar-kejaran begitu kan, terus ada dia yang lulus itu apa ya bahasa, lemes kayak gitu. Itu apa aja yang harus dipersiapkan untuk mendongeng dan juga untuk menghadapi situasi di lapangan yang berbeda sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, kita udah tahu nih audiensnya kan anak usia dini, berarti kita udah tahu karakternya anak usia dini kita. Terus kalau bisa kita mengenali nih saat itu kita itu lagi suka sama apa, maksudnya minatnya lagi tentang apa gitu, misalnya tentang tanaman atau tentang kisah kepahlawanan, nah gitu. Nah dari situ nanti kita milih cerita yang menarik, yang nanti kita juga harus nentuin kira-kira durasinya nggak terlalu panjang, karena kan konsentrasi anak usia dini biasanya pendek gitu kan. Nah mungkin yang 5-7 menit gitu maksimal, karena biasanya 3 menit itu juga udah mulai oleng-oleng gitu. Terus yang penting juga kita paham alurnya dari cerita itu, nggak boleh dihafalin sih. Jadi yang penting tahu alur-alurnya, pengenalan tokoh misalnya, terus pengenalan konflik, terus perjuangannya tokoh, klimaksnya kayak gimana, terus penyelesaiannya konflik itu kayak gimana. Udah gitu. Terus misalnya nih di tengah jalan kok anak-anaknya kabur-kabur kemana atau mereka mulai oleng gitu, itu sebenarnya kan namanya anak gaya belajarnya macam-macam. Bisa aja meskipun mereka sambil manjat-manjat atau kemana itu mereka masih mendengarkan gitu. Masih ada anak-anak yang memperhatikan, nggak apa-apa, lanjut aja. Terus kitanya juga yang tenang, kitanya juga misalnya mereka lagi nggak fokus, kita nggak melibatkan audiens gitu, misalnya tatap mata dari audiens itu salah satu bisa, terus dialog, diajak masuk ke cerita, itu nanti akan jalan lagi. Atau kita pakai properti yang menarik ke anak itu, saya pakai topeng atau pakai boneka gitu, itu bisa tuh Pak ya.
Saya kadang-kala begini loh, tadi ya kalau saya ambil kesimpulan nggak usah menghafalkan si dongengnya itu sendiri. Biarkan kita memahami alur karakter tokoh, ketokohan, begitu. Kemudian juga klimaksnya di mana, anti klimaksnya kayak gimana, kayak gitu. Karena yang saya rasakan juga ketika saya mendongeng, acap kali saya merubah isi dongengnya di tengah-tengah, begitu. Umpamanya nih, ya ada anak yang ngedengerin, tapi ada anak yang manjat meja umpamanya. Akhirnya yang tadinya si kura-kuranya itu tidak bisa manjat meja karena kebutuhannya untuk menyapa anak yang manjat meja, si kura-kuranya jadi manjat meja gitu atau bisa manjat gitu kan. Itu boleh Iya, nggak sih kayak kayak gitu? boleh aja. Hmm. eh, apa ya? Itu kan kreativitas pendongeng gitu. Hmm. Untuk tetap menghidupkan suasana, untuk Hmm. melibatkan audiens gitu. Hmm. Dan mungkin ini sih apa ya? Pura-pura memanjat ini ada pertentangan pendapat juga sih, ada macam-macam pendapat. Hmm. Logis atau enggak itu ada yang minta diperhatikan, Oke. dipertimbangkan, ada yang nggak apa-apa Hmm. orang masih usia dini itu kan yang penting berimajinasi Ya, gitu. ya, ya, ya. Ada lagi yang berpendapat ya harus diajarkan rasional sejak dini Sejak lah. dini. Ha, ha, ha. Masa iya ini sebenarnya kembali ke masing-masing lah gimana Hmm. gitu. Heeh. Karena begini Mbak, kalau masalah rasionalitas ya, saya juga termasuk orang yang percaya dan harus menerapkan rasionalitas sejak dini begitu. Tetapi Mm-hmm. juga bukan menghalangi daya imajinasi kita dan juga daya imajinasi anak. Karena Betul. saya pernah riset surah Luqman itu terkait dengan nasihatnya Luqman terhadap anaknya dengan kata ya bunaya itu sendiri. Justru dari ayat 13 sampai dengan ayat 19 itu isinya rasional semua begitu. berarti Wal berarti kita ambil tengahnya. Walaupun begini di dalamnya itu ada bahasa, kalau bahasa Arabnya itu kinayah Mbak, bahasa Indonesianya apa ya? Kinayah itu metafor, metafor ya? Metafora ya, kayak semacam metafora personifikasi lah kayak gitu. Jadi memang nalar yang itu tidak bisa dijangkau oleh anak-anak, tetapi itu diucapkan oleh orang tua begitu. Itu kalau dalam sastranya seperti itu. Jadi ya udah, kalau kalau memang kita mau mengembangkan imajinasi, ya kembangin aja sebebas-bebasnya. Wong Disney aja kan bikin film apalah-apalah gitu. Masa kura-kura bisa Ya, ngomong? bener. Berarti kembali ke Nah, tujuan sih. Mau nah, tadi mendongengnya mau tujuannya apa? Mengembangkan imajinasi, hmm, mengenalkan kemampuan berpikir rasional, berpikir hmm, konkret. Nah, itu ya. bisa Hmm, hmm, bisa hmm. gitu. Nah, benar. Terus gini Mbak, kan tadi kan ngedongeng nih, umpamanya kita punya 5 karakter kan, karakternya sudah kita ketahui. Nah, untuk membedakan 5 karakter itu kan perlu ada namanya, ya, kalau dalam bahasa musik itu ada intonasi ya, intonasi, naik turunnya nada. Nah, kalau dalam dongeng ini kan juga kita perlu untuk merubah karakter suara kita karena kita memainkan 5 karakter. Ada suara nenek-nenek, ada suara yang kecil, ada suara yang besar, ada suara yang cempreng, ada suara yang ngebas kayak gitu. Nah, itu tuh tips and trick supaya kita bisa merubah tipe suara kita menjadi serak-serak becek kayak gitu kan, atau menjadi suara kambing secara konsisten ya. 7 menit itu kan perlu konsisten dengan karakternya. Nah itu pertama gimana caranya kita bisa merubah suara kita dan bagaimana caranya kita konsisten dengan karakter dari cerita itu dalam hal klasifikasi atau jenis-jenis suara yang kita gunakan. Oke, ini saya punya konsepnya. Ini belajar dari guru saya. Guru saya ini yang menciptakan metode ini. Namanya Mbak Elisi Fitoibah. Dia menciptakan teknik merubah suara itu menggunakan pedoman vokal. Itu gampang banget. Jadinya setiap orang pasti bisa.
Pak Irfan juga pasti bisa, nanti kita bareng-bareng. Oke, siap, Ketik siap, bareng-bareng. siap. Itu pakai A, I, U, E, O. Jadi Hmm. A itu untuk suara-suara narator, suara kakak, ibu, atau ya tokoh-tokoh misalnya yang tokoh utama juga bisa. Selamat pagi anak-anak, hari ini ibu akan membuat sebuah praktik apa gitu. Pokoknya suara A, narator atau tokoh-tokoh yang keibuan gitu misalnya. Pak Iwan coba A, Pak Iwan. Jadi narator Pak Iwan. Selamat pagi anak-anak. Apakah Anda berbahagia bertemu dengan saya? Kalau Anda tidak bahagia, silahkan push up. Mana pos sih? Ya itu suara biasa kita. Oke. Terus ya Allah ya Karim. Itu untuk suara anak kecil, hewan-hewan kecil. Kalau saya ngucapin ain bisa Mbak? Ain. Ibu, aku mau makan, tolong dikuatkan telurnya. Coba Pak Irfan. Ya Allah ya Karim, tolong yang di segmen cerita kita ini saya sedang berbicara dengan Bunda Paud ya. Ya. Ibu, tolong belikan saya nasi goreng. Ibu, aku mau berenang. Ayo kita pergi ke pantai. Ya gitu. Nah, iya, terus kamu jangan berenang terus, nanti kamu masuk angin. Itu suara A ya tadi ya, narator ya. Oke, A, I, terus U. Agak di sini. Aduh, benar. Oma tolong bacain aku buku cerita dong. Mbak, saya mau melanggar protokol saya minum dulu, Mbak. Ya makanya tadi kan ada tuh sebelum mendongeng minum air hangat gitu. Bukan air kopi. Basahin omongan itu ngebantu banget kalau kita lagi cerita kan sering ganti suara terus serak nah itu. Oke, jadi yang U itu lebih di atas ini ya. Lebih justru itu. Yang lebih mirip dengan ain itu adalah huruf U ya. Kayak suaranya Suneo. Iya, Suneo. Mamita buat mainan baru kamu pasti nggak bisa beli ya. Mirip banget ya Allah. Habis U. A, I, U. Ini bisa untuk suara nenek-nenek, kakek-kakek. Nenek lagi sakit punggung nak. Kamu mau nggak bantuin nenek buat ini urut pakai minyak itu biar enakan. Tuh. Tapi bisa juga kadang orang pakai ini teknik ini lidahnya di yang bagian bawah. Di apa ini Mbak? Mbak coba ulangi Mbak. Lidahnya ditaruh ke depan gigi di rahang bawah. Apa? Depannya gigi. Apa? Gitu. Nenek lagi nyari kacamata nenek jalan aja. Oh ya. Jadi tapi agak jelek memang ke wajah. Bentar saya coba ya. Kok saya jadi kolak-kolak semua Mbak ya? Nenek Pak Irfan coba. Dari gitu. Oke. Itu yang pakai teknik lidah. Macam-macam terserah nyamannya gimana. Kalau pakai emang agak serak. Jadi agak ngeden gitu. Nenek mau makan, aduh lapar banget. Iya. Oh, itu yang gajah ya?
Bisa, pokoknya untuk orang-orang berbadan besar, Ah, hewan berbadan besar, untuk raksasa, buto, itu oh, jadi mudah banget kan untuk merubah suara. Bisa nah, dua suara berbeda tuh anak-anak nggak suka. Bisa ah, itu semua, tambah luar ngefans. biasa. Ternyata semudah itu. Coba dari dulu Mbak Dwi ngajarin saya. Ini semua gara-gara Semudah itu. corona ya. Kenapa jadi nyalain corona ya? Loh, nggak nyalahin corona. Gara-gara corona, saya bisa belajar merubah suara dari Mbak Dwi. Oh, Nggak nyalahin corona. Justru mengambil hikmah dari oke. corona, begitu. Mantap, mantap. Mm-mm. Ya, gara-gara corona. Saya mah nggak pernah nyalahin orang, Mbak. Apalagi nyalahin Mantap. virus. Wong setan aja nggak pernah saya salahin kok. Cuman dia bod Pak Irfan ya. cuman setan bodoh aja gitu. Saya nggak nyalahin ya. Cuman setan bodoh aja gitu. Menjudge tapi. Aduh, oke Mbak, yang terakhir Mbak, boleh dong Mbak berikan kita semua nih contoh dari implementasi pembelajaran yang kita bincangkan dari awal sampai segmen akhir ini gitu ya. Ya, barang semenit atau 30 detik ya cukup lah begitu. Wow, mendongeng. Oh, iya dong, mendongeng dong. Kan tadi tekniknya udah nih. Keren. Nah, sekarang dalam Oke. bentuk konkretnya begitu loh. Dua, tiga suara kayaknya akan, oh iya nih ternyata ini sangat mudah sekali begitu loh. Terlebih kan guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru RA, dia harus mengeksplorasi metode pembelajaran yang ada di dalam kelas karena berdasarkan analisa apa sih itu macam kuesioner gitu ya Mbak ya, di Indonesia ini yang benar-benar lulusan sarjana PAUD ini angkanya masih sangat minim sekali. Saya nggak yakin bisa nyampe angka 40% di Indonesia ini untuk sarjana PAUD begitu. Nah makanya nonton nonton vlog ini itu penting begitu loh supaya Amin. semua orang bisa untuk menghibur dirinya dan juga menghibur anak-anaknya. Itu kira-kira Mbak. Coba Mbak. Oke. Coba. Oke. Eh, misal ini aku mulai mendongeng ya. Iya dong. Sampai selesai atau awal doang? Ya 30 detik cukup lah. 30 aja. Oke. Perasaan tadi bawa Jadi topeng deh. iya sih topeng cuma eh, biasanya buat introduction doang. Coba deh Jadi dipakai Mbak. Oke. ini misalnya di kelas ya, di kelas lagi sama anak-anak PAUD, kita pertama masuk nih, karena biasanya kesan pertama itu yang menentukan berikut-berikutnya. Kalau kita pertamanya udah menarik, biasanya selanjutnya aman lah kita. Iya. Ini misalnya aku masuk kelas nih. Hmm. Halo anak-anak, hari ini Bu Guru lagi jadi burung kecil. Bu Guru mau bercerita tentang seorang anak kecil bernama Satria. Satria ini dia tinggal di sebuah desa. Dia setiap hari belajar bersama anak-anak desa itu. Dia sangat dipercaya oleh warga desa untuk mengajari anak-anak itu membaca, terus bermain bersama. Dan Satria ini sangat baik loh. Tapi suatu hari warga desa menemui Satria. Satria, tolong kami. Desa kita sedang terserang virus. Apakah kamu mau membantu kami? Tolong lindungi anak-anak kami dari virus itu. Kamu bisa nggak caranya mengajari anak-anak kami agar mereka tidak sampai terkena virus? Ini sangat berbahaya. Aku diminta melindungi anak-anak terhindar dari virus. Bagaimana ya caranya? Tolong ya, aku mohon, kamu pasti bisa. Enggak nih. Kedengeran Mbak, terus Mbak. Lanjut. kalem. Aduh, gimana ya? Kalau gitu, aku coba tanya ayah.
sebenarnya juga tidak tahu, tapi sepertinya kamu bisa bertanya kepada kakek sana yang tinggal di tengah hutan. Nah, kamu bertanyalah ke sana, kamu pergi ke sana. Nanti kamu akan tahu bagaimana caranya. Oh, baiklah ayah, tapi jalan menuju tengah hutan kemana? Ayah juga tidak tahu, tapi cobalah kamu berjalan saja. Ah, baiklah ayah, aku akan mencoba. Nah, Satria akhirnya berusaha berjalan mencari jalan menuju ke tengah hutan. Oke. Ngeri sedap. Pohon besar. Keren Mbak, keren. Udah. Kayaknya Mbak Dwi mesti bikin channel sendiri deh. Duh, belum. Ini belum berani. Jadi tugasnya belum selesai. Ya Nanti aku Allah ya Karim. tambah semester berapa lagi? Ya karena yang berkaitan dengan itu ya, berkaitan dengan pendidikan terhadap anak ini, pertama sangat penting sekali untuk dipahami oleh semua orang. Kemudian juga bagaimana kajian-kajian ilmu pengetahuan secara ilmiah begitu, dan juga secara hukum adat ini juga penting untuk diketahui oleh semua orang. Makanya saya kira Mbak Dwi ini menyisakan waktu 20-30 menit dalam sehari untuk bikin channel eko Literasi. Literasi, ya Allah ya Karim. Di kepala eko printing gitu. Eko literasi. Ini penting. Satu yang saya paham itu terkait dengan literasinya itu sendiri, kemudian tentang ekonya itu sendiri, sustainable of life ya, hidup yang berkelanjutan. Jadi kalau saya sering tanya ke anak-anak, kamu ngapain belajar di sini? Mau belajar multimedia Pak? Terus kalau listriknya mati, kamu mau ngapain? Pulang. Mereka bengong gitu ya. Nah makanya kalau listrik mati itu, kamu pergi ke kebun supaya kita masih bisa hidup, melanjutkan hidupnya. itu saran dari saya Mbak ya. Semoga Mbak Dwi tetap berjalan dengan negeri bahagianya, Mbak Dwi-nya juga terus berbahagia begitu, kemudian studi S2-nya juga cepat selesai, dan nanti bagi-bagi tesisnya Mbak, supaya saya bisa kaji dan bisa saya bagikan kepada mahasiswa saya di sini. Nanti bikin kuliah umum ya, kalau main ke Pangandaran, kita bikin kuliah umum di sini kayak dulu itu loh. Insya Allah. Oke, teman-teman para penonton YouTube saya, itu perbincangan saya dengan Mbak Dwi yang small but powerful ya, kecil begitu, tetapi insya Allah akan memberikan banyak manfaat. Sampai ketemu lagi Mbak Dwi di sesi nanti. Saya pasti akan nelpon Mbak Dwi lagi begitu. Ya. Saya closing dulu Mbak ya. Maaf kalau ada salah kata. Sama-sama. Closing dulu. Gimana? Mau closing dulu ini sama pemirsa YouTube. Oke. Sekian acara hiburan kita pada sore hari ini, atau pada malam hari ini, atau pada pagi ini, atau tengah malam, atau kapanpun Anda menonton channel YouTube saya. Jangan menonton di awal doang, atau di akhir doang, atau di tengah doang, karena itu akan menimbulkan banyak persepsi yang salah dan akhirnya sesat dan menyesatkan. Terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan, dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup dengan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.